Oke guys, mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sabahul khair. Sabahun nur. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. طيب قبل درستنا هيا نبدأ بقراءة بسملة معا. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Siapa nih keluarga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enak, antum mah. Ya Rival. Baik, oke. Kira-kira teman-teman, kalau nggak salah ini pertemuan terakhir kita ya. Iya. Ini karena pertemuan terakhir, kira-kira teman-teman masih pada semangat nih belajarnya. Semangat. Bener ya, harus semangat ya dulu. Semangat. Iya. Soalnya bentar lagi kita kan nggak bakal ketemu, jadi kita harus maksimalin waktu bersama untuk terakhir kalinya ini ya. Oke. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan setelah yang kemarin kita bahas, ada yang ingat nggak kemarin kita bahas bab tentang apa? Gak ada yang ingat ya, lupa ya? Iya, jadi kalau nggak salah ini, jadi pekan kemarin kita tuh ngebahas tentang bab al-mihnatu wal hayatu. Yang tahu artinya? Ripal tahu nggak artinya? Enggak, Pak. Nggak tahu. Aduh. Jadi artinya profesi dan kehidupan. Al-mihnatu profesi, wal hayatu kehidupan. Jadi dalam kehidupan kita itu memang banyak banget ya profesi. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini kira-kira profesinya jadi apa nih? Jadi apa nih? Kalau bahasa Indonesia deh, profesi teman-teman apa nih? Guru. Guru. Kalau sekarang? Mahasiswa. Murid. Murid. Ya. Murid. Jadi murid dalam bahasa Arab apa? Tilmizun. Ya. Jadi kalian tilmizun. Kalau saya apa? Mudarris. Oke, bagus. Jadi alhamdulillah kemarin kita udah membahas tentang itu. Nah sekarang, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, kita absen dulu ya kalian. Iya, Pak. Baik, Pak. Absen dulu nanti yang disebut namanya seperti biasa. Ayusa Fitri. Biro. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Habibah Nuraini. Insyaallah. Sabahul khair. Sabahul nur. Oke. Putri Rahmadini. Kelihatannya sehat banget ya Putri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahla Dwi. Adli. Siti Noviatul. Bukan ya? Keluar. Oh. Dulu berarti di sini. Iya. Alina Nur. Di Afifah. Yang mana Afifah? Oh, Masya Allah. Lupa saya. Ahmad Rivaldi. Hadir. Natasha Puspita. Alifah Syakira. Ketua kelas ya? Iya, Pak. Oh, bagus. Pak, saya belum disebut. Emang ya? Pesan pertama kali gitu. Tadi
Ayu Sapitri, Pak. Oh gitu. Bukan Sri Ayu, Pak. Ada dua Ayu. Ayu ada dua. Sri Rahayu. Oh, maaf ya, Iya, Pak. umur biasa. Bapak Oke. Pak. Pak, udah tadi. Udah, emang udah. Udah Mila. Oh, lupa. Maaf Pak. Salah sih, salah. Baik, Tuma, mana dari sana Al-Arabia. Al dia. Ya benar Al-Arabiyah. Walakin spesifiknya. Mada Maudu. Nah, mal mawdu'uhu? La arti. Mal babu? Oh, babu mana? Lari. Nah. الآن سندرس الباب Sudah. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang al-atfu, atau dalam bahasa Indonesia itu biasa dikenal sebagai kata sambung. Seperti itu. Ada yang udah pernah belajar? Belum. Teman-teman ada yang lulusan pondok atau gimana? Ada. Gak ada? Mafi. Tapi kelihatannya alim-alim semua gitu, kayak lulusan pondok. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi al-atfu itu adalah kata sambung. Nah, dari bab yang akan kita pelajari hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu mengetahui pengertian dari ataf itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengetahui macam-macam huruf ataf. Ada yang udah pernah belajar macam-macam huruf ataf? Belum ada. Oke, nanti kita belajar ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui penggunaan dari huruf ataf tersebut. Langsung aja nih. Langsung aja ya. Jadi dalam bab al-ataf ada 3 istilah yang harus kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama ada istilah ma'tuf. Jadi ma'tuf ini apa? Ma'tuf ini yaitu kata yang disambungkan. Seperti itu. Jadi artinya kata yang disambungkan atau fungsinya. Yang kedua ada huruful ataf atau kata huruf ataf tersebut, kata sambung. Kemudian yang ketiga ada ma'tuf alaihi, yaitu kata sandaran atau kata yang disambungi. Seperti itu. Nah, dari 3 istilah ini, apa aja tadi? Yang pertama apa? Kira apa yang pertama? Waktu, betul. Alina, yang kedua tadi apa? Yang kedua, huruful ataf. Huruf ataf tersebut. Yang ketiga, apa rival? Hah? Oh iya. Yang ketiga, Ma'atuf alaih. Oke, jadi dari 3 dari 3 istilah ini itu bisa disimpulkan bahwa nanti ketika kita ingin mengetahui dalam suatu kalimat bahasa Arab yang mana ma'tuf alaih, yang mana huruf ataf, yang mana ma'tuf, itu ada rumusnya. Jadi susunan rumusnya seperti ini. Jadi yang pertama ma'tuf alaih, kemudian yang kedua huruful ataf, yang ketiga ma'tuf. Paham nggak kira-kira? Nah jadi gini, tadi kan ada 3 istilah. Yang pertama ma'tuf. Apa ma'tuf? Kata yang disambungkan. Kemudian huruful ataf. Apa huruful ataf? Kata sambung. Kemudian yang ketiga kata yang disandarkan. Jadi huruf ma'tuf ini itu disandarkannya ke sini. Ma'tuf alaih. Nah, makanya nanti dalam suatu kalimat ketika kita mau tahu yang mana ma'tuf alaih, yang mana huruf al-ataf, yang mana ma'tuf, itu susunannya pasti kayak begini. Jadi pasti ma'tuf alaih duluan, kemudian huruf atafnya, baru ma'tufnya. Biar gampang kita langsung ke contohnya. Nih contohnya. Jadi di sini ada contoh hadara Muhammadun wa Hasan. Hadara Muhammadun wa Hasan. Kira-kira teman-teman yang mana nih? Kalau tadi susunannya gimana? Ma'tuf alaih, terus huruful ataf, kemudian ma'tuf. Berarti yang pertama harus
ma'tuf alaih. Iya. Kira-kira yang mana ma'tuf alaihnya? Hadoro. Hadoro. Yang hadoro kan? Hadoro. Yang selain hadoro? Oke. Jadi jawabannya adalah Muhammad. Itu ma'tuf alaihnya. Huruf al-atofnya yang mana? Ada yang tahu? Berarti huruf al-atofnya yang mana? Wa-nya. Ini huruful atof. Jadi ma'tufnya yang mana? Hasan. Ya, ini maksudnya. Jadi susunannya nggak harus yang paling pertama banget ya. Ya. Ini kan fi'il nih. Jadi pokoknya susunannya diawali sama ma'tuf alaih, kemudian huruful ataf dan diakhiri sama ma'tuf. Gitu. Jadi Muhammad, hadara Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan telah hadir. Sampai sini paham tuh? Fahimna. Belum Pak. Belum. Mau diulang lagi? Kenapa Muhammad yang jadi maksud alaih? Iya, karena salah satu apa namanya ya? Salah satu syarat ketika dia menjadi maktub itu harus huruf yang huruf kalimat yang tidak terkait dengan waktu. Jadi, Ini syarat akad. iya, jadi Akad. Kalau- Kasih contoh lain coba. bentar dulu. Jadi kalau hadara ini dia kan fi'il. Jadi fi'il itu adalah arti dari fi'il itu adalah kata atau kalimat kata yang terkait dengan waktu. Hadara ini artinya kan hadir. Jadi kaitannya dengan waktu. Hadara ini di sini fi'il madhi. Jadi artinya adalah kata yang sudah terjadi. Kata yang telah lampau. Cirinya. Kita sebenarnya kan fokusnya sama atof nih. Cuma saya jelas sedikit. Jadi hadara ini adalah huruf yang terkait dengan waktu, maka dia nggak bisa disebut huruful atof atau bagian dari tiga istilah yang saya sampaikan tadi. Berarti huruf al-aqaf. Jadi hadara, yahduru. Nah, berarti huruf al-aqaf itu nggak terikat waktu. Iya. Oh, gitu. Gitu. Lanjut. Boleh kasih misalan lain nggak? Contoh lain. Nanti ada. Ya, Oke. biar nggak lama. Iya. Iya. Boleh lama nggak Pak? Bakal apa? Oke, lanjut ya. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan barusan adalah dalam bab atof itu ada tiga istilah yang penting kita ketahui. Yang pertama apa tadi? Maksud alaih. Maktub dulu. Yang kedua apa maktub? Kata yang disambungkan. Kemudian huruful atof. Artinya kata sambung. Kemudian maktub Maktub alaih. alaih. Kata yang Disandar. Oke. Pintar kalian semua ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ayo. Kalau tadi kita udah ngebahas sedikit tentang pengertian dari atof tersebut. Kenapa itu? Aman, Pipal. Aman ya. Di sini sekarang kita akan membahas apa saja atau macam-macam huruf atof. Ada yang tahu nggak huruful atof atau huruf-huruf atof itu ada berapa? Gak ada yang tahu? Oke. Saya kasih tahu deh. Nah, gitu kan keren kan kita lagi belajar bahasa Arab ya. Ya. Jadi huruful atof itu terdiri dari 9 huruf. Yang pertama ada yang kedua Oke, dihafalin ya. Enggak, maksudnya dihafalin. Jadi ini penting ketika kita mau belajar bahasa Arab. Ini penting. Wa, fa, summa, au, am, bal, la, hatta. Ada 9. Nah, jadi huruf-huruf ini punya artinya tersendiri dan punya fungsinya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Bahas satu persatu huruf. Yang pertama ada huruf wawu. Wawu ada yang tahu artinya? Dan, betul. Fungsinya ada yang tahu? Fungsinya mutlaqul jam'i. Apa mutlaqul jam'i?
Bahasa gampangnya itu yaitu Menyambung. menyelaraskan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Atau gampangnya bahasa Indonesianya menyelaraskan kata yang mengikuti dan diikuti. Nih, dalam kedudukan dan i'rabnya. Biar gampang dipahami, kita langsung ke contohnya. Jadi di sini contohnya al-fallahu yazra'u ar-ruzza wal fawakiha wal khudar. Yang mana huruf atofnya? Ayo, gampang banget. Ini contohnya ada tuh. Huruf waw. Yang mana? Oh itu yang Wah, ya. Ada berapa wawnya? dua. Ada dua. Oke. Jadi di sini yang dimaksud adalah kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Jadi maksudnya katanya harus sesuai, harus setara dengan kata sebelumnya. Misalnya di sini maktufnya ada yang tahu yang mana? Maktufnya? Itu yang Yes. Iya, itu. Yang benar, yang zero bukan? Ar-ruzza. Jadi maktuf alaihnya ar-ruzza. Kalau tadi kan saya bilang jadi menyelaraskan antara maktuf dengan maktuf alaih dari segi kedudukan dan i'rabnya. Jadi maksudnya dia harus setara dengan huruf sebelumnya. Ar-ruzza apa artinya? Nasi atau beras. Fawakihatun artinya buah-buahan, ya. Jadi ar-ruzza sama fawakih itu setara nggak? Setara kan kedudukannya sama-sama ditanam. Ya. Khudara ada yang tahu artinya? Sayur-sayuran. Berarti sama kan? Setara. Nah, di sini maktuf alaih, maktuf sama maktuf. Ini ada dua maktuf. Itu setara nggak sama maktuf alaihnya? Ini fawakiha sama khudara setara nggak sama ar-ruzza? Setara kan? Nah, sekarang harus setara juga dengan i'rabnya. Ada yang paham tentang i'rab? Jadi gampangnya Pak, Dia paham, berisik Pak. banget ini, Pak. Pak dia paham katanya mau ngejelasin. ngejelasin. Berisik, Pak. Irfan udah selesai Pak katanya. udah selesai, Pak. Udah hafal. Udah Pak, Udah, udah ya? hafal, Pak. Kalau nggak salah saya dengar-dengar kamu belajar di pondok juga ya? Mesir Pak ya. Di Mesir Pak, dia lulusan Mesir Pak. Mesir. Masya Allah. Soalnya dari kecil Nana tinggal di rumah. Ngapain? Belajar Pak, belajar. Ya, ya. Jadi tadi balik lagi, kalau secara kesetaraan dan kedudukan dia sama, setara. Ar-ruzza, fawakiha, khudar sama. Jadi nasi, beras, buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekarang secara i'rabnya maksudnya apa? Jadi tanda baca akhirnya itu sama. Nasab, ya. Jadi nasab itu dicirikan dengan apa? Dengan harokat fathah. Harokat fathah. Nah, di sini harokat ar-ruzza, ruzun itu apa? Fathah, berarti nasab. Berarti tugas dari huruf waw ini yaitu menyamakan kedudukannya dengan kedudukan ar-ruzza. Jadi harus fawakiha, nggak boleh fawakih. Begitupun khudara. Seperti itu. Ada yang tahu artinya? Al-fallahu yazra'u ar-ruzza wal fawakiha wal khudara. Rifal mau jawab. Bilang lulusan Mesir, ya. Coba apa lulusan Mesir? Gak apa, pentawadu. Apa gitu ada? Gitu. Ya, jadi artinya Nggak mau jual. petani menanam beras. Buah-buahan. Mantap, keren banget kalian. Itu contoh dari huruf waw. Wow. Tadi fungsinya apa? Menyelaraskan. Menyelaraskan maktuf dengan maktuf alaih. Oke. Sebenarnya, ya, nanti saya kirim ke PPT-nya. Oke. Lanjut ke huruf kedua, yaitu fa. Nah, ada yang tahu artinya fa?
Artinya fa maka. Fungsinya apa? Fungsinya tartib ittisal. Jadi artinya adalah mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan saat itu juga tanpa adanya jeda. Jadi misalnya apa ya? Saya mau makan, tapi setelah makan saya nggak jeda dulu untuk minum. Jadi habis makan langsung minum. Nah itu pakainya huruf fa. Di sini enggak dong. Maksudnya udah selesai ngunyah dan lain sebagainya, habis selesai makan banget langsung minum. Nggak ada jeda, nggak ada jeda sedikit pun. Nah, fa ini bisa berarti maka atau kemudian, gitu. Oke, di sini langsung aja contohnya. Ini sama kayak tadi ya, karena dia huruf athof, jadi kedudukan dan i'rabnya itu harus tetap sama. Oke, misalnya contoh di sini yadkhulu, ikutin ya, yadkhulu Ahmadu fa Khalidu as-sayyara. Oke, di sini ada yang tahu yang mana atofnya? Betul. Ya. Yang fa-nya. Fa-nya. Ini atofnya. Jadi artinya yadkhulu Ahmad yadkhulu Ahmad fa Khalidu as-sayyara. Ahmad masuk ke mobil, kemudian Khalid tanpa jeda. Jadi pas Ahmad masuk, Khalid langsung masuk. Jadi nggak ada jeda. Oke, paham? Paham dong? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut ke huruf selanjutnya yaitu summa. Artinya apa? Terus. Kemudian. Kemudian ya artinya bisa lalu juga. Nah ini punya arti yang sama kayak huruf fa tadi. Tapi bedanya apa? Bedanya di fungsinya. Tartib infisal. Tadi ittisal, jadi cepat. Infisal artinya huruf mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan. Tapi jedanya lebih lama dibandingkan yang tadi. Ya, beberapa saat atau kemudian. Misalnya contoh dalam satu kalimat. Ikutin ya. Nusolli al-zuhra thumma al-asra thumma al-maghriba thumma al-isya. Ada yang bisa ngertiin? Artinya kita sholat zuhur, kemudian atau melalui bisa kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, jadi tahu nggak perbedaan yang tadi, yang fa sama thumma? Kalau fa nggak ada jeda. Iya, kalau thumma kan kelihatan jedanya, ya kan? Jadi jeda dari sholat zuhur ke asar lumayan lama nggak? Lama. Begitupun asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, maksudnya seperti itu. Berarti Pak pakai contoh yang tadi bisa cuma diganti summa, berarti agar berjeda. Iya, bisa. Tergantung konteksnya. Gimana? Seperti itu. Paham? Oh, berarti kalau dia dikodok, berarti pakai fa. Iya. Tapi jangan coba-coba ya. Kecuali kalau ada figur. Lanjut. Nah. Apa? Gimana bacanya tadi? Yang keempat ada au, ya. Au ini artinya atau. Fungsinya litahyir, yaitu untuk memilih sebenarnya. Jadi di sini saya sedikit beri penjelasan, yaitu fungsinya untuk menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut atau bisa juga menunjukkan arti yang sebaliknya dari yang sudah disebut. Paham nggak ya? Enggak. Langsung aja contoh ya. Kalau paham. Misalnya sini. Tadi apa? Menunjukkan arti yang sebaliknya atau bisa gimana tadi? Selain yang sudah disebut ya. Misalnya contoh, ikutin. Hal tadhabu ilal madrasati au tabqa fil bait. Yang mana huruf atofnya? Pintar. Keren banget kalian. Jadi di sini maksudnya ada yang tahu nggak artinya hal tadhaba ilal madrasati? Bagaimana?
apakah kamu pergi ke Apakah kamu pergi ila madrasah sekolah atau atau itu betul tadoko atau berdiam diri di rumah? Nah, jadi kalau kita perhatikan dari tadi, huruf ataf itu selalu ada di antara maktuf alaih dan apa tadi? Maktuf. Apa maktuf alaih? Kata sambung. Kata yang Disandar. kalau maktuf kata yang disambungkan. Jadi kata yang disambungkan itu ke sini. Oh, yang menyambungkan. Iya. Nah, kalau di sini tadi artinya kan menunjukkan arti yang sebaliknya. Nah, di sini tadhabu ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Sedangkan di sini artinya berdiam diri di rumah. Berarti berbeda kan artinya? Ya. Dan kebalikan bisa dibilang. Jadi fungsi dari huruf au ini itu untuk memberikan pilihan pada dua hal yang berbeda. Paham ya? Benar nggak? Ya. Ya. Bagus. Selanjutnya, am. Am ini artinya juga atau sama kayak tadi. Ditahhir mu'adalatu. Sama halnya dengan huruf sebelumnya. Juga mempunyai arti untuk menunjukkan pilihan. Misalnya, ikutin ya. Adarasta an-nahwu am al-fiqh. Apa artinya? A ini apakah? Apakah kamu belajar nahwu atau fikih? Lagi-lagi pilihan pada dua hal yang berbeda. Itu fungsi dari huruf au dan am. Apa bedanya, Pak? Gak ada bedanya. Sama. Oh, berarti boleh pakai au, boleh pakai a. Bisa, bisa. Cuma nanti karena saya belum terlalu ahli, mungkin bisa ditanya sama yang lebih ahli ya. Kalau saya sesat ntar. Au. Ya. Apa takut? Iya, Makanya takut saya. briefing, Pak, briefing. Iya maaf ya. Saya semalaman ini. Bapak sesak. Oke, lanjut. ke huruf ke-6 yaitu Bal. Sapi ya, Bal. bukan. Bola. Artinya Bola. artinya bukan. Fungsinya apa? Idgham iltiqal. Seperti itu. Jadi gampangnya huruf ini itu fungsinya untuk memberikan arti yang lebih daripada arti sebelumnya. Benar? Oke, langsung ke ini aja biar gampang. Oke. Ikutin. Laisa ma'iyya sayyaratun bal darajatun. Ada yang tahu artinya? Oke. Jadi artinya adalah laisa ma'iyya, saya tidak memiliki sayyaratun, mobil. Di sini artinya apa tadi? Melebihkan. Bal darajatun, apalagi motor. Tahu nggak? Iya. Bahkan motor gitu. Jadi kayak mending lu gitu, kayak gitulah kalau di Indonesianya. Oh, berarti kebalik, Pak. Ya Saya gitu. motor dulu baru. Enggak. Kebalik, Pak. Bentar. Kenapa nggak kebalik? Jadi kan sayyarah ini itu hal yang lebih besar dibandingkan darajah. Pasti harganya lebih mahal. Motor harganya pasti lebih murah dari mobil. Oh, Maksudnya itu gini. mobil. Jadi dia beli mobil yang besar, yang mahal aja nggak bisa, apalagi gimana sih maksudnya? Oh, bahkan motor. Bahkan motor aja nggak bisa. Berarti Gitu. bukan apa lagi, Pak. Iya, bisa diartikan Iya seperti bisa. itu. Apalagi Apalagi beli motor. Oh iya benar. Kalau apalagi enggak, kalau apalagi itu pengertiannya Iya beda. benar. Jadi bahkan Iya, lebih pas. bahkan motor. Jadi pokoknya artinya itu untuk melebihkan. Enggak. Nggak boleh gitu. Benar, bukan. Iya benar, bahkan. Apalagi kalau apalagi Iya, benar. berarti dibalik. Bahkan, Pak, bahkan. Kalau apalagi itu menunjukkan. Gimana sih? Iya, Jelas, Pak. Bapak lihat Iya, masa begitu. Chill ya. Ini masih panjang. Paham kan Pak? Kamu paham nggak? Bapak paham nggak? Harusnya itu artinya bahkan. Nggak harus bahkan. Bahasa Arab itu luas banget. Tuh kan, Pak.
Bahasa Arab itu luas banget. Mungkin di satu kalimat dia bisa diartikan apa lagi. Pak diajarin nama yang benar. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada huruf la. Jadi artinya bukan la nahi. La nahi itu larangan. Tapi la nafi, yaitu menunjukkan arti berlawanan antara tabi' dan matbu atau maktuf kepada maktuf lainnya. Oke, langsung aja ke contohnya biar gampang ya. Ja'a, ikutin. Ya. Mudarrisun. La tilmizun. Ada yang tahu artinya? Kita dua kali lipat lagi. Ulang. Oke, di sini ada huruf la ya. Itu fungsinya menunjukkan arti berlawanan antara tabi' dan matbu'. Oke, langsung aja contohnya biar gampang. Ja'a mudarrisun. La tilmizun. Oke, artinya ada yang tahu? Huruf atofnya mana? Lancar banget ya kalau la ya. Oke, jadi artinya ja'a mudarrisun, guru telah datang, la tilmizun, bukan murid yang datang gitu maksudnya. Jadi artinya berlawanan. Lanjut. Oke. Ada laki, ada yang tahu? Arti laki? Tetapi, ya. Fungsinya apa? Istidrak, menunjukkan arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Oke, langsung aja ke contohnya. Silakan diikuti. La aktubu. Lakin astami'u. Artinya saya tidak menulis. Tetapi saya mendem. Oke, pintar banget. Ripal coba baca lagi. La aktu Oke. lakin Hah? astami. Astami. Dibatasi Habibah, artinya Habibah. Itu dia Pak. Saya tidak menulis, tetapi saya mendengarkan. Oke, pintar banget ya. Trio di belakang itu. Masya Allah. Kita bawa Mesir. Oke, lanjut. Bawa Mesir. Ke yang terakhir. Hatta. Yaitu Sampai. Nah, Hingga. Hingga. Artinya hingga. Fungsinya apa? Ghayatun, menunjukkan arti hingga. Fungsinya pokoknya. Oke, kita langsung ke contohnya. Oh yang ini contohnya panjang Pak. Jangan yang ulang. Oke, ulangi ya. Ulangi. Ikutin ya. Tadi apa Hatta? Hingga. Oke, langsung ke contohnya. Ikutin al-muwazzafuna huna yatakallamun bil lughatil arabiyyah hatta al-bawwabu was-sa'iqu. Ada yang tahu artinya? Coba buka ChatGPT dulu. Apa sih itu? Bapak yang ajarin Al-muwazzafuna. Mesir artinya Mesir. Masa suruh buka ChatGPT Oh sih, enggak. Pak? Enggak apa-apa kan untuk pengetahuan. Oke, jadi artinya adalah al-muwazzafuna, para pegawai al-muwazzafuna huna, para pegawai di sini yatakallamun. Apa artinya yatakallamun? Berbicara bil lughati, Bahasa al-lughati al-arabiyyah. al-arabiyyah, bahasa Nah, Arab. di sini. Hatta sampai Atofnya di sini ya, Hingga. kata Atas hingga. Al-bawwabu, apa al-bawwabu? Ini bagian dari mihnatun, profesi. Al-bawwabu apa? Satpam. Hingga satpam, wasaiku dan sopir. Jadi maksudnya pegawai-pegawai di sana itu pakai bahasa Arab semua, bahkan sampai Sopir. Satpam juga. dan satpamnya pakai bahasa Arab. Masya Allah. Seperti itu. Sampai sini, paham tuh? Fahimna. Pertanyaannya enggak kira-kira? Lah. Tanya dong. Mesir tanya. Mesir mau nanya. Ya Mesir. Riba kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oh nggak ada. Oke. Oke, mungkin
Bukan Shakira. Syukron. Syukran. Oke. Terima kasih. Jadi teman-teman semua dari Sami-sami. beberapa hal yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa al-'athaf ini mempunyai 3 istilah. Yang pertama, apa aja yang pertama tadi? Iqbal apa Iqbal? Atau Mat. Maktuf. Pertama. Artinya apa maktuf? Kata sandaran. Kata yang disambungkan. yang disambungkan. Keren banget tuh di belakang. Tepuk tangan. Yang kedua? Huruf. Asik. Arahnya dulu. Iya apa? Huruf Apa? Iya kata. Sambung. Yang terakhir? Matur pare. Oke sama ya. Mesir. Keren banget Mesir. Jadi kredibilitasnya udah jelas loh. Masya Jadi malu Pak. Kemudian dari 3 istilah tadi itu terlahir sebuah rumus, dan rumus ini sebenarnya sebagai susunan. Ketika kita mau mencari tahu dalam sebuah kalimat yang mana maksuf alaih, yang mana atof, yang mana maktufnya. Itu kayak gimana? Kayak gimana susunannya? Ada yang ingat? Yang pertama apa? Maktuf alaih dulu. Kemudian yang kedua huruful atof. Yang ketiga Matur. maktuf. Itu harus diingat-ingat ya, karena ini penting banget ketika kita mau. Berarti Pak paling gampang cari huruf aktofnya dulu. Yang tadi Iya bisa dibilang. Paling gampang kita cari macam-macam huruf atof. Tadi ada berapa macam-macam huruf atof? 9. Ripa yang pertama apa? Yang Au. pertama. Wow. Wow. Habibah yang kedua. Pak. Habibah. Apa Habibah? Tasya yang ketiga. Au. Zoom. Suma. Syakira yang keempat. Au. Oh. Ayo. Am. Alina. Bal. Masya Allah ya Mesir. Afifah apa? Lakin. Masya Allah. Sama. Yang terakhir. Oke, nah dulu. Laki. Mantap. Ini semuanya. Coba. Heeh. Terus Lagi. Wah. Suma. Diam. Mhm. Lakin Lah. Hata Oke, tepuk tangan dulu. Kalian keren banget. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kayaknya al-waktu qad intaha ya. Jadi waktu kita udah selesai. nilai plus ya Pak. Ya, pasti saya akan Saya maunya plus. Iya. Plus mau ya. Rifa mau, terus juga. Oke, mungkin kita cukupkan. Kalian tim biqiraati hamdalah. Baik, ila liqa, ma'assalamah. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.